Kita mulai di bab 5 anuitas dibuka dan anuitas ditunda. Kemarin kita coba bahas tentang anuitas biasa. Sehingga kita akan masuk ke bab 5 ini. Kalau anuitas biasa memang lebih cenderung hitungannya seperti simple interest atau bunga sederhana. Jadi cuma satu tingkat. Nah, sedangkan untuk anuitas di muka dan anuitas ditunda ini lebih complicated dibandingkan simple interest ataupun anuitas biasa. Jadi kalau di simple interest bunga sederhana itu nanti ada bunga majemuk. Nah, di anuitas biasa ini ada yang namanya anuitas di muka dan anuitas ditunda. Oke, kita bisa lihat dulu ya pengertian-pengertiannya. Jadi pentingnya anuitas ditunda atau anuitas di akhir atau di muka gitu ya, itu kaitannya dengan pembayaran. Kalau kita mempunyai sebuah kontrak pembayaran kepada pihak perbankan, kita bisa menghitungnya pada akhir periode maupun pada awal periode. Jadi berjenjang, ada pinjaman pertama dan pinjaman kedua. Jadi bisa pinjaman yang berupa sifatnya periodik maupun non periodik. Jadi kalau misalkan perbedaan anuitas di muka itu biasanya menjadi semacam pengganti atau misalkan terjadi renegosiasi antara pihak bank dengan pihak peminjam. Contoh misalkan dalam keadaan pandemi COVID ini banyak juga para nasabah yang mencoba menegosiasikan kembali pinjaman-pinjamannya, sehingga misalkan tadinya dari yang cicilan 2.900.000 mungkin karena tidak kuat akhirnya dibuat cicilan yang lebih reasonable, lebih bisa semakin mungkin menyesuaikan kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Karena banyak layoff di perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya, sehingga stimulus ini pun menjadi salah satu bagian yang cukup penting di sektor keuangan. Nah, contoh mungkin kalau kita bisa lihat di rumus, kalau yang berbeda sebetulnya hanya di due time-nya. Due time-nya kalau misalnya kita sudah ketemu juga yang namanya present value atau nilai sekarang, nilai periode sekarang, mungkin kita juga nanti akan belajar future value. Nah, yang berbeda hanya di anuitas atau pembayaran per periodenya. Jadi kalau misalkan present value ditanyakan nilai sekarangnya itu berapa, lalu jumlah periodenya juga nanti apakah mengikuti lebih menguntungkan atau lebih misalkan memberatkan kita sebagai peminjam, ini bisa kita pelajari. Jadi dari rumus ini bisa kita lihat bahwa minus N ditambah 1. Kenapa di minus N ditambah 1? Ini artinya kalau minus N itu pinjaman. Nah, jadi minus N itu adalah periode yang harus kita penuhi pembayarannya. Sehingga renegosiasi atau negosiasi yang kita lakukan itu biasanya kaitannya antara waktu dengan nominal. Nah, kalau misalkan nominal tidak berhasil berarti di waktu. Nah, biasanya pihak perbankan juga akan lebih memaksimalkan di waktu karena dia nggak mau juga menurunkan yang namanya rate likuiditas atau cair atau tidaknya sebuah portofolio investasi, sehingga dia akan cari aman di pengurangannya di waktu saja atau di periode. Nah, contoh kita lihat contoh kasus, misalkan ada uang 1 juta rupiah yang diterima setiap bulan selama 5 kali mulai hari ini, jika tingkat bunga yang relevan 18% per annual atau 1,5% per bulan. Jadi 18% itu dibagi 12 jadi 1,5.
Nah, jadi kita buat timeline. Kenapa kita buat timeline? Supaya mempermudah. Bedanya dengan simple interest apa? Karena simple interest itu biasanya satu kali sudah ditentukan dari awal, sejak awal. Tapi kalau ini biasanya terjadi renegosiasi dan lain sebagainya ataupun fluktuasi pada pilihan-pilihan. Jadi misalkan 5 kali mulai dari hari ini. Hari ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi kalau misalkan pertanyaannya hitunglah nilai sekarang uang 1 juta yang diterima setiap bulan selama 5 kali, mulai hari ini jika tingkat bunga yang relevan 18% atau 1,5% per bulan, jadi berapa nilainya? Ya kalau misalkan nilainya 1 juta, apakah tetap? Coba hitung. Jadi kita masukkan rumusnya 1 dikurangi 1 tambah tingkat bunga pangkatan periode tambah 1 dibagi tingkat bunga ditambah 1 kali anuitas. Gitu. Jadi jumlahnya berapa? Coba dihitung. Nah, jumlahnya adalah, ini kali anuitasnya berapa? 1 juta. Nilai sekarang, nilainya adalah 4 juta. 4.854.380. Jadi nilai uang 1 juta sekarang kalau kita kalau kita menyimpan tabungan, kan ini yang diterima kan ya. Kita punya uang 1 juta nih yang diterima. Jadi ibaratnya 1 juta itu diterima selama 5 kali mulai dari hari ini sampai bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan disimpan nggak diambil-ambil, entah itu dalam bentuk portofolio apapun, nilai-nilai yang akan datang itu sebesar 4.854.380. Fungsinya apa? Kalau misalkan kita tahu, berarti kalau misalkan nilainya kalau tanpa apa-apa misalkan, kalau tanpa apa nilai 1 juta, jadi setiap bulan selama 5 kali. Mulai hari ini jika tingkat bunga relevan, misalkan kalau tanpa persentase sama sekali, ini ada kemungkinan kaitannya dengan misal biaya tabungan, ya, biaya pemeliharaan, biaya pajak dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bisa melihat uang yang didiamkan saja, gitu, atau mungkin uang yang dibuat secara produktif itu akan sedikit berbeda. Nah, selanjutnya, uang 10 juta. Ini kasusnya meminjam. Ingat kalau meminjam itu pasti minus ininya ya, pangkatnya. Kenapa? Itu adalah ciri dari variabel yang dikurangi dan harus kita tepati. Jadi katanya dengan periode waktu. Contohnya 10 juta, lalu ada bunga 12%. Lalu ini harus dilunasi dalam 24 kali cicilan mulai hari ini gitu ya. Berapa besar cicilannya? Nah, ingat rumus dari cicilan atau A, anuitas. Ya, kalau misalkan biar gampang, biar ingat angsuran A gitu ya, sama dengan present value dibagi 1 dikurangi 1 tambah tingkat bunga, pangkatkan periode, minus, tambah 1 dibagi tingkat bunga, tambah 1. Jadi 10 juta, 1. Nih, 0,01 dari mana? 0,01 dari 12% dibagi 12 di 1%, 0,01. Minus 23 dari mana? Karena 24 kali cicilan. Nah, minus 24 plus 1, jadi minus 23 dibagi tingkat bunga 1%, 0,01. Jadi ditambah 1, nah ternyata angsurannya 466.000 sekian gitu ya.
Nah, kalau kalian mau pinjam uang 10 juta dengan bunga 12% per tahun, lalu dilunasi dalam 24 kali cicilan, 24 kali cicilan biasanya bulanan ya. Jadi 24 kali itu sekitar 2 tahun. Nah, kalian pinjam uang 10 juta, dibalikin selama 2 tahun, cicilannya 466.000. Fungsinya apa? Supaya kita tahu kekuatan kita itu berapa sih sebetulnya kalau memang kita mau pinjam uang modal gitu ya. Jangan sampai sekarang kan banyak sekali pinjaman online yang gampang hanya mengandalkan kartu tanda penduduk dan rekaman video. 2 juta, 3 juta bisa pinjam ke pinjaman online. Tapi di balik itu memang kita harus sangat literate dengan permasalahan tersebut supaya ketika kita meminjam pendanaan, permodalan itu tidak terjerumus pada capital market yang semu gitu ya. Artinya gini, ketika teman-teman meminjam uang ternyata tidak sesuai dengan kapasitas dan kekuatan kita, kita akhirnya akan terjebak pada aturan-aturan yang dibuat oleh si pemberi pinjaman. Nah, termasuk pinjaman online ini banyak yang bermasalah. Saya tidak bilang semuanya bermasalah, tapi banyak yang bermasalah. Apalagi kaitannya dengan tata cara prudent tidaknya atau 5C principle-nya. Jadi tata cara peminjaman itu banyak sekali yang diterabas sehingga justru seolah-olah memang menjebak gitu ya, menjebak banyak konsumen. Nah, ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi teman-teman semuanya atau Anda untuk memberikan pendidikan literasi keuangan ke banyak orang. Jadi kalau misalkan minjem sekian, bunganya sekian, bisa nggak balikinnya misalkan 500.000? Kalau misalkan pendapatannya cuma 300.000, ya nggak bisa dong gitu. Sehingga itu yang menjadi center of excellence-nya kita sebagai akademisi untuk memberi tahu gitu mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, do and don'ts-nya beberapa cara untuk meminjam gitu ya. Nah, dengan hitungan-hitungan ini terkesan memang sederhana, tapi ketika kita bisa menghitung, nah ini menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi memutuskan itu either diambil atau tidak gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa membuat sebuah platform dari Excel. Nanti mungkin kita akan belajar sedikit ya cara-cara bikin dari Excel, misalkan bagaimana kita membuat timeline, bagaimana kita membuat juga tingkatan-tingkatan anual, anuitas dari pinjaman pertama sampai terakhir. Lalu kita buat semacam simulasi. Kalau misalkan kita ingin beli kendaraan, uang mukanya berapa, si bunganya berapa, cicilan berapa, lalu apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Itu nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas sedikit. Nah, kalau di lembaga keuangan memang kalian nanti tidak akan menuliskan rumus langsung dikasih ke nasabah terus suruh menghitung atau kalian menghitung di depan nasabah, tidak. Kalau di perbankan itu kan sudah ada tabulasi angka-angka, misalkan pinjaman sekian, kalau 12 bulan itu cicilannya sekian, karena memang sudah fix gitu ya, sudah ditetapkan. Nah, kecuali sifatnya kalau bunganya itu floating interest. Jadi kalau flat interest itu biasanya sudah ditentukan. Jadi orang perbankan akan buat brosur jenis pinjamannya apa, bunganya berapa, kalau misalkan 6 bulan misalkan. Sekarang jarang ya yang 1 bulan dibalikin gitu, jarang.
pinjaman itu biasanya rata-rata 6 bulan, 12 bulan, 6 bulan pun jarang-jarang juga. Jadi biasanya dihitungnya annual. Annual itu ya 1 tahun, 12 bulan, 24, 36, terusnya. Kelipatan-kelipatannya sampai tergantung jumlah pinjamannya. Nih, selanjutnya ada satu kasus lagi. Contoh misalkan karyawan yang bekerja 30 tahun. Ini penting. Kenapa? Kita jadi apa ya? Jadi punya gambaran tentang planning bagaimana nanti kalau misalkan kita akan mengalami masa-masa pensiun atau retirement plan. Jadi kita hitung ini sangat lazim ketika kalian nanti akan bekerja di bidang-bidang sumber daya manusia atau bahkan mungkin di perbankan. Bagaimana orang-orang bank itu kan tidak selamanya muda. Nah, dia harus siap dengan shifting, dia harus siap dengan merger, dia harus siap dengan retirement plan. Nah, retirement plan ini cukup penting untuk merencanakan apa yang akan diambil dengan jumlah dana yang cukup besar, lalu dana tersebut sedapat mungkin tidak habis sekali waktu. Jadi dimasukkan dalam portofolio investasi yang bisa membuat sifat-sifat kekekalan ya dalam investasi itu berjalan. Nah, contoh ini misalkan saya mungkin ya sekitar 25 tahun lagi lah gitu ya. 25 tahun lagi misalkan harus pensiun. Nih, uang pensiun saya sebesar 200 juta gitu ya. Lalu memutuskan, nah saya pengennya itu 200 juta dapatnya gitu ya. Jadi kalau di beberapa perusahaan itu ada dana pensiun yang memang disediakan oleh perusahaan, ada juga dana pensiun yang memang ditabung oleh si karyawan itu sendiri. Jadi kita memang dipotong oleh perusahaan sekian puluh ribu, sekian ratus ribu untuk dana pensiun. Itu tidak terasa, tapi itu akan dikembalikan lagi pada saat orang tersebut pensiun. Tapi ada juga yang sukarela, yang orang akan menyimpan, gitu, menyimpan tabungannya. Kalau ya, let's say mungkin nanti Anda bisa lihat di beberapa website perbankan dana-dana pensiun atau program-program pensiun untuk karyawan apa saja bisa dilihat. Besarannya macam-macam, ada yang 100.000 per bulan, ada yang 500.000 per bulan, itu tergantung dari kekuatan si karyawan itu. Ya, let's say misalkan uang pensiun yang diinginkan itu 200 juta gitu ya. 200 juta. Lalu jadi dia memutuskan untuk mengambil sebesar 6 juta setiap 3 bulan mulai hari ini. Jadi kalau misalkan dia setiap 3 bulan 6 juta, lalu menyimpan sisanya dalam deposito selama 3 bulanan, lalu ada bunga sebesar 6% per annual. Jadi dalam berapa tahun depositonya akan habis. Jadi tentu saja uang itu, keinginan kita kan akan tetap ada dan banyak. Kalau orang mungkin berusaha atau mempunyai bisnis, itu bisa jadi itu uangnya akan berputar. Tapi kalau misalkan dia hanya menyimpannya di deposito dan mengambil pokoknya jadi setiap bulan karena mungkin butuh untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif, ya nanti sedikit demi sedikit pasti uangnya akan habis. Nah, kita bisa hitung gitu ya. Karena jumlah uang pensiun pertama sebesar 6 juta, jadi akan diambil langsung dari 200 juta, maka present value-nya tentu saja akan berkurang menjadi 194 juta. Jadi kalau interest rate-nya itu 1,5% per 3 bulan, karena tadi berapa? Kenapa 1,5%? Bisa dilihat 1,5%, karena dia 6
6% per annual. Gitu ya. Sorry. Oke. Nah, maka kalau angsurannya 6 juta gitu ya per 3 bulan, lalu berapa si uang 194 juta ini akan habis gitu. Jadi setiap 3 bulan tuh diambil 6 juta, 6 juta, 6 juta, 6 juta gitu. Kalau seandainya kita punya uang pensiun 200 juta tadi, tapi udah diambil duluan nih sekarang gitu ya. Coba kalau misalkan ada yang pakai kalkulator saintifik, dicoba minus log 0,15 dibagi log 1,015. Jadi rumusnya kalau mencari periode akan selalu ketemu dengan log. Jadi present value dikali tingkat interest dibagi angsuran, anuitas gitu ya. Lalu dibagi log 1 tambah interest. Jadi kalau 194 juta setelah dikurangi 6 juta tadi dikali 0,015. Jadi 0,015 dari mana? Dari 1,5% yang 3 bulan, yang awalnya 6 bulan 1 tahun 6% ya. Nah, 6% per tahun. Lalu dikali 0,015 dibagi 6 juta. 6 juta karena dana yang diambil pertama kali. Lalu 1 ditambah 0,015. Jadi dapat hasil minus log 0,15 dibagi log 1,015. Jumlahnya 44,570 periode. Jadi 44,570 kali 3 berapa coba? Dihitung. Betul atau salah? (44,570) kali 3 berapa? Kayaknya enggak 11,14 deh. Coba. 133,1. Ya, jadi enggak exactly 11,14 ya. Jadi 133,71. Nah, sekarang 133,71 itu apa namanya? Dikali 3 ya. Nah, sekarang 133,71 dibagi 12. Coba. 11,1425. Nah, oke. 11,1425 lah 25-nya nggak disebutin, jadi ya kurang lebih sekitar 11,14 tahun. Jadi nanti setelah dikalikan 3, karena 3 tadi itu 3 bulan, lalu dibagi 12 selama 1 tahun, karena akan dikonversikan ke tahun. Jadi uang itu akan habis selama 11 tahun kurang lebih. Nah, tapi tergantung juga ya, kalau misalkan mau dihabisin sehari juga bisa 200 juta gitu, beli Harley Davidson, atau mungkin juga ya dibuat nonton bioskop misalkan selama 10 tahun gitu, setiap malam ya habis juga gitu. Nah, sekarang kita kalau melihat jumlah waktu cukup lama, 11 tahun gitu. Misalkan saya pensiun umur 65, jadi 11 tahun, 76 tahun tuh masih punya uang lah, kira-kira begitu. Jadi punya kesempatan untuk punya jejaring pengaman bahwa si uang tersebut masih ada dan bisa membantu kita pada saat kita tidak mempunyai pekerjaan. Tapi kebanyakan konsepnya sih harus dirubah ya. Kalau yang namanya pensiunan kan kesannya itu istirahat gitu ya. Kalau di dunia maju atau di negara-negara yang maju, justru para pensiunan itu cukup produktif. Mereka masih tetap bekerja, meskipun kerja-kerjanya bukan kerja-kerja yang sifatnya formal, tapi informal. Dan mungkin ini juga bisa diterapkan di Indonesia.
Baik, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai lagi ke contoh berikutnya ya. Jadi kita lihat contoh perhiasan. Sebuah perhiasan harganya 30 juta. Nah, kalau misalkan 12 kali diangsur bisa nggak? Bisa, karena ceritanya nih ya. Jadi 12 kali diangsur, jadi kurang lebih sekitar 2.758.000-an gitu ya, dimulai pada hari pembelian. Berapa tingkat bunga yang dikenakan? Jadi karena ini sudah diketahui angsuran bulanannya dan sudah diketahui juga pembayaran pertamanya, berarti 30 juta dikurangi 2.758 itu kurang lebih sekitar 27.241.027. Jadi ini yang harus dibayarkan utangnya ya, karena DP-nya lah, ibaratnya itu DP-nya 2 juta ini sudah dibayarkan. Sehingga kalau dibeli dengan 12 kali angsuran, karena tadi sudah pertama kali dibayarkan, berarti jumlahnya menjadi 11 kali. Nah, kalau misalkan ditanyakan berapa bunganya pada kasus ini, jadi relatif sama dengan kasus anuitas biasa. Jadi ada present value atau nilai sekarang. Nilai sekarangnya itu 27 juta sekian. Lalu rumusnya ada 1 dikurangi 1 ditambah tingkat bunga dipangkatkan minus N. Jadi ingat sekali lagi, kenapa minus N? Karena hutang. Jadi masih hutang gitu ya. Jadi minus N. Periodenya yang masih dihitung. Dibagi interest, dikalikan anuitas. Jadi karena angsuran atau anuitasnya sudah diketahui, maka dimunculkan di lajur sebelah kanan 2.758. Lalu ketika misalkan hitungan bergulir karena angka dengan angka variabelnya sama, akhirnya dipindah ke ke lajur sebelah kiri menjadi pembagi. Jadi pembaginya 9,8736. Lalu kalau kita pakai trial and error, misalkan 1,85 gitu ya. Nah, kita masukkan saja di sini 1,85. Nah, jadi saran saya ketika menemukan soal atau kasus yang kaitannya dengan bunga, memang ada cara namanya trial and error, itu tidak akan lebih dari 0,5 dan 2, karena biasanya suku bunga per bulan itu tidak lebih dari itu gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh, oh saya langsung 7% misalnya, kejauhan. Pokoknya antara setengah persen dan 2 lah ya. Udah paling mahal banget itu bunganya. Beda lagi sama pinjol. Pinjaman online itu bisa gila-gilaan. Itu bisa sampai 100%. Kalau nggak bayar bunganya, pokoknya misalkan bunganya bisa berlipat-lipat, bahkan bisa 10 kali lipat dari pokoknya gitu ya. Jadi ini well literate, supaya kalian juga tahu, bisa juga melakukan proses edukasi ke orang-orang yang memang yang menganggap pinjol itu gampang gitu. Nah, nggak segampang itu dibandingkan ekses negatif yang dialami oleh banyak orang. Oke, trial and error. Lalu kita masuk ke anuitas di muka untuk nilai yang akan datang. Jadi nilai yang akan datang atau future value, tadi kalau anuitas di muka untuk nilai sekarang anuitas muka untuk nilai yang akan datang atau future value. 1 ditambah interest, dipangkatkan N, diminuskan 1, dibagi tingkat bunga, dikalikan angsuran, dikali 1 ditambah tingkat bunga. Kita lihat bedanya, kalau anuitas di muka untuk nilai yang akan datang, itu N-nya plus. Kalau yang sekarang, itu N-nya minus, karena biasanya dipakai untuk transaksi yang akan terjadi atau akan dibuat dan akan melibatkan si pemberi pinjaman maupun yang peminjam. Nah, sekarang biasanya untuk future value itu
dalam merencanakan. Jadi bagaimana nih keuntungannya, yang mana yang akan lebih menguntungkan, portofolio mana yang akan lebih menguntungkan, future value, nilai di akhir di akhir periode, atau nilai yang sekarang gitu. Nah ini coba dihitung dengan present value, lalu dikomparasikan dengan future value sekarang. Untuk variabelnya ada future value atau nilai di akhir atau nilai akan datang, ada juga tetap tingkat bunga per periodenya, ada N jumlah periode, ada anuitas atau pembayaran per periode. Jadi hampir sama dengan present value. Bedanya present value itu dulu minus ya. Lalu next, ini satu kasus sama juga dengan tadi yang present value soalnya. Bedanya apa? Kalau tadi yang ditanya di sini present value-nya di sebelah sini ya. Kalau sekarang adalah future value, masa yang akan datang yang dihitung. Jadi kalau dihitung yang paling bisa kita lihat adalah pangkat 5. Bukan minus 5, tapi pangkat 5. Gitu ya. 0,1 dari mana? Dari ini bisa jawab 0,1 dari annual dari 10% per 10 10% per 10 10 per 100 10% ya Pak? 10%-nya. Ya. Oke. Lalu kalau misalkan satu ini gitu ya, kenapa kita akan selalu ketemu satu? Karena memang ini dibuat menjadi satu periode. Nah ya, jadi kalau misalkan tadi gitu, tadi ada minus N gitu ya, sekarang plus N. 1 juta, 1 ditambah 0,1. Jadi kalau misalkan 6,105 dikali 1 juta dikali 1,1. Jadi totalnya 6.700.000 sekian ya. Jadi kalau tadi di present value itu 4 juta sekian, kalau di future value ternyata 6 juta. Kenapa? Karena di present value itu diambil duluan. Ada beberapa yang mungkin diambil duluan 1 bulan gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk future value itu ya dibiarkan saja, tidak diambil sama sekali sampai ke Desember 2014 tuh. Jadi dari 2011 sampai 2014 nilainya akan jadi 6.700.000 sekian. Dari 1 juta ya. Dengan catatan nggak diambil-ambil. Oke. Ini masih di kasus future value. Jadi misalkan ini siapa? Megsa misalnya, Megsa pengen punya uang 500 juta gitu. Pengen punya uang 500 juta. Jadi, tepatnya 20 tahun lagi. Nah, dia harus menyisihkan gajinya berapa nih setiap bulan untuk ditabung mulai hari ini, karena hari ini adalah hari gajian selama 20 tahun ke depan. Jadi setiap hari ini itu gajiannya setiap hari ini ya sampai 20 tahun. Jadi kalau misalkan dia ingin punya uang 500 juta 20 tahun lagi dengan bunga 9%, itu berapa yang harus disisihkan? 20 tahun ya. Jadi angsuran yang harus disisihkan dari nilai masa yang akan datang dibagi 1 ditambah tingkat bunga, dipangkatkan periode dikurangi 1 periode peminjaman atau periode angsuran, dibagi tingkat bunga dikalikan 1 ditambah tingkat bunga. Jadi kalau misalkan kita mau punya uang 500 juta dengan jumlah tingkat bunga yang 9% gitu ya, 9% per tahun. Kalau kita hitung itu bulannya banyak banget ya.
ada 240 gitu. Jadi 240 dibagi 12 berapa tuh? Berarti 20 ya, 20 tahun. Karena 12 kurangi 1. Nah, 1 ditambah tingkat bunga. Jadi 0,075 dari mana? 0,075. 9% ya, Pak? Ya, 9%. 9% Bagi 12. 9 per 12. 9 per 12 berapa? 0,75. Nah, jadi Megza ini harus ngumpulin uang 743.000 satu bulan selama 20 tahun. Kalau punya uang 500 juta, setengah miliar. Jadi ini harus nabung 700.000 nih setiap satu bulan selama 20 tahun gitu ya. Susah ya, setengah miliar gitu 20 tahun. Nah, kalau gitu berarti kita bisa cari beberapa alternatif. Gimana caranya bisa dapat 500 miliar dalam jangka waktu dekat misalkan. Dengan cara yang halal ya. Kalau yang nggak halal itu banyak lah. Ya, tapi kita ngomongnya di jalan yang wajar-wajar aja. Nah, kalau kerja berarti misalkan saya bekerja dengan standar upah minimum regional Jakarta misalkan plus karakteristik penilaian ijazah, ya let's say mungkin lulusan D3 gajinya antara 4,5 sampai 6 misal gitu ya. Lalu gaji yang diploma 4 atau S1 misalkan 6 sampai 7 gitu. Misal. Nah, itu kan menjadi bahan pemikiran kita untuk merencanakan perencanaan masa depan kita. Nah, ya kan? Kita atau Anda mungkin pengen juga punya rumah misalkan. Meskipun tidak terlalu luas ya, minimal 200 meter lah gitu ya. Luas ya 200 meter, tapak gitu kan 200 meter. 200 meter mungkin untuk kawasan Depok ya rata-rata sekarang 200 meter harganya sudah 1,2 misalnya. Atau sudah 1,5 M. Nah, paling tidak kita bisa misalkan, wah ini terlalu mahal di Depok ya, mungkin agak sedikit minggir misalnya ke daerah Bojonggede misalnya, atau ke daerah mana tuh, ke Pondok Terong misalkan, atau ke daerah mana lagi? Condet Pak, condet. Ya, pokoknya daerah pinggiran gitu. Sehingga ini sebetulnya meskipun kita hanya menghitung seperti ini, kita itu bisa merencanakan masa depan kita. Jadi bukannya mimpi, tapi menghitung secara realistis. Ketika misalnya kita punya hitungan X dengan target Y, maka apa yang harus kita lakukan? Menabungkah, berinvestasi, bekerja. Nah, jadi bisa kita hitung. Kalau kita mau punya uang 0,5 miliar, tuh ternyata nggak gampang ya. 0,5 miliar itu 750.000 per bulan selama 20 tahun ternyata. Gitu. Ya, jadi that's life, tapi ya saya yakin semuanya bisa, meskipun caranya macam-macam nanti. Ada yang mungkin lewat bekerja, lewat berwirausaha, atau bahkan mungkin juga bisa mendapatkan mungkin hibah dan lain sebagainya, itu that's no problem. Tapi yang menjadi fokus kita untuk sekarang adalah bagaimana kita bisa merencanakan hidup kita lewat hitungan-hitungan ini. Boleh kok. Yang namanya mimpi kan masih gratis ya. Jadi, ini saya ingin punya mobil, rumah, apalagi mungkin ingin naik haji misalkan. Ya boleh aja dihitung dulu. Jadi paling tidak tahu dulu nih jumlah yang harus kita tabung berapa. Masalah nanti nyari duitnya kan nomor 2 ya. Jadi kita bisa merencanakan ke hal berikutnya gitu. Baik, kita masuk lagi ke kasus yang lain. Kasus yang lain ini pedagang nih. Jadi kalau misalkan kita nanti mau latihan berdagang, jadi berencana untuk menabung, saya ingin menabung sebesar 1 juta tiap bulan gitu ya. Misalkan untuk saya ingin ekspansi dagang jualan misalkan.
Misalkan saya sekarang jualan ayam nih, ayam geprek nih misalkan, yang pakai cabai gitu ya. Nah itu modalnya 2 juta rupiah. Lalu saya ingin mengembangkan sebuah metode, nanti mungkin akan saya coba franchise-kan, tapi butuh modal dasar sebesar 20 juta. Nah, kebetulan ada yang ngasih pinjam pihak perbankan dengan metode kredit UMKM sebesar bunganya 6%. Nah, berapa kira-kira lama waktu yang dibutuhkan? Jadi, kalau kita lihat dari waktu, periode, pasti ada log di sini ya. Jadi jangan lupa nanti kalau ada latihan atau kuis selalu dibawa kalkulatornya, karena ya mungkin biar lebih cepat aja. Nah, future value dikali interest bagi angsuran atau anuitas di 1 ditambah tingkat bunga, dibagi log 1 tambah tingkat bunga. Jadi kalau misalkan kok 200 juta sini. Salah nih, ini 20 juta. Ini tolong ya, nanti kalau enggak ininya dirubah. Kalau enggak ininya dirubah ya. Coba ini hitungannya kalau 200 juta ya. Ini saya ngantuk nih kayaknya. Yang ini kita edit nanti ya. Diingat-ingat ini 200 juta soalnya, bukan 20 juta. 20 juta terlalu kecil. 200 juta. Nah, mungkin untuk franchise seluruh Indonesia gitu ya. 200 juta kali 0,005. 0,005 dari mana? Dari Persen per 12, Pak. iya benar. 12 gitu ya. Kalau kita lihat di sini 19 bulan gitu ya. Kalau ingin mendapatkan uang 200 juta, apakah benar? Coba dihitung deh. 19 bulan kayaknya kurang ya. Ini kan 1 juta. 1 juta setiap bulan. 1 bulan 1 juta. 1 juta kali 19 berapa? 19 ya? Gitu. 19 bulan. Jadi nolnya kita tambahin nih. Nah, ini bukan 1 juta lagi, tapi 10 juta. Kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin kalau cuma 1 juta, ya nggak? 1 juta kali 19 berapa? 19 juta kan? Nah, ini kita tambahkan 0 lagi di sini nih. 10 juta. Kalau 10 kali 19, it makes sense. Itu kan? Sekitar 190 jutaan ya. Gitu. 190 juta di ini nih. Coba ini tambahin 10 juta deh. Ada yang bawa ini nggak? Kita coba hitung lagi. Ini 10 juta. Kita coba sama-sama hitung ya. Ini 200 juta, ininya 10 juta. Gitu. Ada yang berhasil ngitung? Oke. Jadi yang bermasalahnya di ini nih, apa namanya? Menabung 1 juta setiap bulan. Jadi kalau misalnya 1 juta setiap bulan, nggak bakal nyampe. Karena 1 juta kali 19 itu cuma 19 juta. Gitu. Jadi coba diganti pakai 10 juta ya. Oke, nanti itu PR dari saya. Kali 10. Nanti kita sama-sama recaps untuk soal yang nomor ini. Oke, selanjutnya kasus lain. Kalau misalkan kita punya uang 350.000 di store 8 kali gitu ya. Dan akhirnya di bulan ke-8 jumlahnya 3.342.500.
Ini tanpa transfer dari siapa-siapa ya. Jadi ya nabung sendiri gitu. Di berapa tingkat bunga per periode? Kalau ditanya bunga, pasti ada metode trial and error. Pakai future value dibagi anuitas, 1 tambah tingkat bunga pangkatkan N dikurangi 1 dibagi tingkat bunga dikalikan 1 ditambah tingkat bunga. Jadi karena jumlah future value-nya sudah ada, 3.342.500 dibagi 350.000, ini setorannya sudah ada, anuitas 350.000, lalu 8, ini karena di sini di state bahwa akhir bulan ke-8 dikurangi 1. Jadi tinggal masukin angka seperti yang saya bilang, ya ternyata ada juga yang 4% ya per bulan. Jadi pokoknya tidak lebih dari 0,5% sampai 5 lah. Jarang 7, 8, 9 itu jarang. Jadi di bawah ya 5 lah mungkin ya. Bawah 5%. Tapi itu sangat tinggi sekali. Ini aja hitungannya tinggi nih. 3,92%. Jadi bunga 1 bulan 3,92% itu tinggi banget gitu. Oke, next. Anuitas ditunda. Jadi kalau misalkan anuitas bedanya dengan anuitas di muka, jadi anuitas di muka itu di awal dihitung dan dibuat sebagai DP down payment atau potongan dari hitungan-hitungan selanjutnya. Tapi kalau ini ditunda, periode pertama bukan 1 periode lagi, tapi setelah beberapa periode misalkan dia mengalami kesulitan pembayaran, nah, baru nanti direnegosiasi gitu istilahnya ya. Nah, contoh nih. Oke, nih rumusnya untuk yang ditunda. Bedanya apa? Ini nih, ada M sekarang. Kalau kemarin N atau tadi N gitu ya. Nah, sekarang ada tambahan baru, variabel M kecil, jumlah periode penundaan. Jadi sama sekarang misalnya karena masalah pandemi COVID-19, kita ada banyak di bagian-bagian sisi-sisi sektor keuangan terjadi renegosiasi pembayaran. Entah itu yang dikurangi bunganya, ada yang pokoknya saja yang diprioritaskan, bunganya nanti dan lain sebagainya. Ada juga yang jumlah waktunya ditambah dan lain sebagainya. Itu tergantung kebijakan institusi tersebut. Satu contoh, jadi soalnya tidak akan jauh beda-beda dengan soal-soal sebelumnya supaya kalian bisa membandingkan ya. Jadi dibandingin seperti apa. Jadi hitunglah nilai sekarang dari aliran kas sebesar 1 juta setiap tahun selama 4 kali yang dimulai 5 tahun lagi. Jika interest rate-nya itu berapa? 10%. 10%, 10 per berapa? 10 per 100. Jadi 0,1. Lalu 4 dari mana? Jadi selama 4 kali dimulai 5 tahun lagi. Anuitasnya berapa? 1 juta. Oke, kita hitung. Untuk nilai present value dari aliran kas itu, dari uang 1 juta, kalau setiap tahun selama 4 kali, dimulai 5 tahun lagi, jadi 5 tahun yang akan datang, jadi uang 1 juta itu akan bernilai sekitar 2.165.060. Jadi setelah 5 tahun lagi. Nah, kita coba lihat di contoh soal berikutnya. Berapa nilai sekarang dari contoh di atas jika pembayaran pertama adalah di awal tahun ke-5. Jadi di awal tahun ke-5 nanti ditunda gitu, ditunda ya udah karena punya uangnya di awal tahun nanti. Berapa nih pembayarannya?
Jadi present value 1 dikurangi 1 ditambah tingkat bunga. Tingkat bunganya berapa? Tingkat bunganya 10%. ya 0,1. 0,1 ditambah 1 jadi 1,1. Kenapa minus 3? Karena N-nya tadi 4. N-nya itu Jadi 4 plus minus ditambah 1. 1. Jadi minus 3. Jadi ditunda itu 4 tahun. Sehingga ketika kita melihat jumlah nilainya, gitu ya, nilainya yang kapan? Ya. Nilainya apakah lebih kecil apa lebih besar dari yang sebelumnya? Kelihatan ya? Sebentar. Oke. Kalau ini kan 2.165.000. Lalu kalau yang berikutnya ada yang sudah menghitung? Coba dihitung. 1 dikurangi 1,1 pangkatkan minus 3 tambah 1, 0,1. 1 juta dibagi 1,1 pangkat 4. Ada? Sudah menghitung belum? Ini kelihatan nggak sih? Sama kalian kelihatan? Nggak? Nilai akhirnya? Kelihatan, Pak. Berapa? Yang ini. Oke, 2.380 sekian, 81-an lah ya. Lalu lebih besar yang present atau yang future? Yang present di awal atau yang present ditunda? Ternyata lebih besar present yang ditunda. Gitu. Ya wajar karena ditunda mungkin sehingga ada beberapa yang berubah dari sisi pembiayaan. Oke. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Minggu depan kita libur nggak sih? Libur ya? Nggak. Minggu depan. Minggu depan itu Rabu masih masuk ya? Kamis Kurang ya? tahu Pak, tapi katanya libur. Emang ada libur apaan, Pak? Tapi Kalau katanya libur. saya Rabu sama Jumat dibikin libur, Pak, di edarannya. Apa? Ya, Rabu sampai apa? Rabu sama Jumatnya dibuat libur di edaran. Kamis kali. Kamisnya tanggal merah. Oh, Kamisnya tanggal merah. emang ada libur apaan, Pak? Tiap hari juga libur jadi nggak kerasa ya jadi liburnya. Tiap harinya libur. Libur kalau nggak salah libur ini ya apa? Maulid Nabi salah. Bener ya? Iya Pak, Maulid Nabi. Maulid Cuti Nabi. bersama bukan Pak? Lalu libur tambahan Ya. itu FLP Kamis, kan? Jumat, Sabtu itu pengganti yang Idul Fitri kali ya? Nggak tahu, saya lupa. Pengganti Idul Fitri Desember Pak. Oh, Desember. Kamis. Yang Jumat tuh kenapa ya? Ya mungkin karena kebijakan aja kali. Harkitnas. Nah, karena
kalian libur Rabunya gitu ya. Jadi saya tetap ada asinkronus, cuma mengerjakan kuis. Jadi kuisnya itu pas hari Rabu gitu ya. Pas hari Rabu dikerjakan terus dikumpulkan sore. Jadi boleh tidak saat langsung itu dikumpulkan. Jadi boleh dikumpulkan selama kurang lebih sekitar 5 jam ya. Saya rasa cukup lah mengerjakan kuis 5 jam. Biasanya juga kuis itu cuma setengah jam. Soal tidak akan lebih dari 10 soal. Jadi bab awal sampai anuitas ya. Anuitas biasa. Jadi nanti soalnya antara bab 1 sampai anuitas biasa. Asinkronus ya. Jadi apa namanya? Kalian boleh masuk ke emas. Jadi lihat soalnya. Jadi kerjakan. Jadi dikumpulkan selama yaitu 4 jam kurang lebih. Oke ya. Saya pikir nggak terlalu susah kalau 4 jam, kecuali setengah jam atau 45 menit. Nah, itu agak lumayan. Apalagi kalau kuisnya sekarang gitu ya. Jangan dong, Pak. Gimana ya? Ya enggak lah. Nggak ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin disampaikan nanti ke Aztec bahwa saya merencanakan kuis pada hari Rabu depan secara asinkronus. Jadi mohon disampaikan ke Aztec-nya supaya Aztec-nya juga nanti menyesuaikan gitu ya. Oke Hans ya, nanti tolong di Maudi, Kak Maudinya. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Foto dulu Hans. Hans. Foto dulu dong. Atau siapa yang mau bisa foto screen capture?